Lanjutkan dengan majelis ilmu. Dan kita masih dalam tema akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Kita masih dalam pembahasan tentang Imam Mahdi. Kita masih dalam pembahasan Imam Mahdi dan kita refresh sedikit tentang Imam Mahdi. Bagaimana yang sudah kita sampaikan kemarin, bahwasanya Imam Mahdi Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu adalah dari keturunanku, dari jalur Fatimah. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi dalil kalau Imam Mahdi itu adalah ahli bait. Ahli bait. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah memberikan nama. Ibnu Katsir itu ulama tafsir, ulama sirah, ilmunya banyak. Dia memberikan nama Mahdi Muhammad bin Abdillah. Muhammad itu sama kayak Nabi Muhammad, Abdillah itu sama kayak nama bapaknya Nabi Muhammad. Al-Alawi itu yang keluar dari keturunan Ali bin Abi Thalib, karena Fatimah itu hanya pernah menikah satu kali ya bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Kenapa kok enggak Fatimi? Karena kalau dalam kultur Arab yang kemudian menjadi kultur Islam, yang kemudian oleh kita orang Jawa ya diikuti, maka penurunan keturunan itu dari jalur laki-laki. Mau nggak mau, makanya seorang seorang Habib gitu, itu nek bisa nikahnya sama Syarifah biar keturunannya murni. Kemudian Al-Fatimi ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah putra dari Fatimah, karena Ali bin Abi Thalib punya istri selain Fatimah. Jadi bukan dari jalur selain Fatimah. Kemudian Al-Hasani itu dari jalur Al-Hasan. Nah, kalau orang Syiah nanti dari jalur Al-Husain, dia yakin. Kemudian Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini bahwasanya ini menjadi pertanda akhir zaman, bagaimana sabda Nabi, la tadhabu aula tanqadi ad-dunya hatta yamlikul araba rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi. Dunia tidak akan lenyap, tidak akan sirna sampai seseorang dari keluargaku menguasai bangsa Arab dengan nama yang sama dengan namaku. Nanti dalam riwayat yang lain nama bapaknya sama. Makanya ini yang disebut dengan Imam Mahdi. Jadi, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada riwayat yang pernah saya sampaikan, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, Al-Mahdiyu minna ahlal bait. Al-Mahdi itu dari kami ahli bait. Kemudian yuslihullahu fi lailah, Allah memperbaikinya dalam satu malam. Ini menunjukkan kalau beliau itu ya gak dikenal orang sebagai orang yang punya karakter khusus, kayak sebagian orang yang menonjolkan karakternya, aku keturunan Nabi. Beliau enggak, beliau biasa aja. Ibnu Katsir mengatakan ayyatuballahu alaihi, Allah menerima tobatnya. Bisa dia melakukan dosa lalu diterima tobatnya, bisa dia manusia biasa lalu disucikan walaupun tidak berbuat dosa. Wallahu yang mana enggak tahu. Kemudian wa yuwaffiqu wa yulhimu, kemudian diberikan taufik.
Dan diberikan ilham, kalau bahasa diberikan taufik itu ya bisa karena sebelumnya tidak tahu terus jadi tahu. Sebelumnya mungkin sama agama nggak tekir, terus sekarang jadi nggak tekir gitu. Makanya Bapak rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, kita butuh atas hidayah taufik itu. Dengan hidayah taufik, ya, dengan mudah untuk ke masjid. Begitu sampai masjid, sholat tok, pulang, ya itu hidayah taufik. Tapi kok kemudian dengan lenggah majelis ilmu, dapat ilmu atau punya ilmu, lah itulah hidayatul irsad. Jadi dengan sebagai orang Islam ngerti Islam itu apa gitu, tidak cuma sekedar ritual. Nah sekedar ritual, nah itu hidayah taufik. Jadi kita, kayak tempat ibadahku, aku sholat. Gitu. Tapi kalau kemudian kita ngerti ilmu-ilmu di dalam Islam, sholatnya aturannya ini, nanti mungkin kurban itu aturannya begini dan begitu, gitu. Maka hidayatul irsad. Wa yulhimu dan mendapatkan ilham. Ilham ini ya sesuatu petunjuk yang datang tiba-tiba. Misal dengan jane pengen ngulon. Ning mbuh ngopo kok wis ra sida pilih ngetan. Begitu ngetan ternyata di kulon sana itu misal ada kejadian kerusuhan atau apa gitu. Nah, aku mau jadi rono malah kobongan toh. Alhamdulillah. Nah, inilah yang disebut ilham. Nah, dalam konteks seperti itu manusia tidak bisa kemudian tahu aku mau terjadi ini tidak. Hanya memberikan Allah Subhanahu Wa Taala wa yarsudahu ba'da alam yakun kadzalik. Dan beliau mendapatkan petunjuk setelah sebelumnya tidak seperti itu. Jadi memang nggak dikenal orang dengan sing kayak yang sekarang dipertontonkan oleh orang-orang yang ngaku keturunan Nabi. Jadi dia biasa aja. Makanya kayak Raja Yordania, Raja Abdullah. Niku secara DNA malah keturunan Nabi. Tapi kabir-kabir ini malah boten. Sehingga Raja Abdullah nggak pernah teriak aku keturunan Nabi, aku Habib. Sehingga wabena Allah Subhanahu Wa Taala bisa jadi Imam Mahdi itu yang model-model gitu. Jadi dia tiap-tiap hari ya cuma bergaul sama manusia, berbuat sebagaimana dia bisa dan mampu, tapi tidak mencari pamor, tidak mencari citra, tidak sedang mencari dukungan siapapun. Sampai akhirnya satu malam Allah kasih ilham tadi, Allah kasih taufik tadi, Allah terima taubatnya, dan kemudian dia memantapkan langkahnya untuk keluar dari rumahnya dan mengajak manusia menuju kebaikan. Nah tadi dikatakan yuslihuhullahu fi lailah, Allah memperbaiki urusan dalam satu malam. Dijelaskan lagi oleh Imam Ali Al-Qari, beliau mengatakan ay yuslihu amrohu wa yarfa'u qadrahu fi lailah. Bahwasanya Allah memperbaiki urusannya dan mengangkat kemuliaannya dalam waktu semalam. Jadi dijadikan orang baik itu. Dan orang baik ini begitu ngomong orang lain paham. Karena fitrahnya orang pada waktu itu ya pengen dapat petuah dari orang baik. Makanya waktu itu ya kadang diceluk orang-orang NU suruh ngisi pengajian itu ya kadang yang ditanya kok bisa ya. Tapi ya dari situ saya paham bahwasanya masih banyak orang dengan fitrah baik. Maksudnya berikut, ketika kita isi pengajian, lalu kemudian kita bawakan ini loh ayatnya, ini loh hadisnya, kita tuh bisa diterima dimanapun. Tapi begitu kemudian kita bawa kepentingan, nah disitulah kadang orang alergi. Makanya wanita dan ya Allah wa'iyyakum, Imam Mahdi ini orang yang kemudian ketika dia keluar membawa secercah hidayah itu bisa diterima oleh semua kalangan. Kemudian fi lailatin wahidah au fi sa'atin wahidah minal lail, dan itu terjadi pada satu malam atau suatu waktu di suatu malam. Terus buatan semalam suntuk, buatan mungkin entah jam 2 entah jam berapa, Allah alam nggak tahu. Haitsu yattafiqu ala khilafatihi ahlal halli wal aqdi fiha. Dan ketika dia keluar, masyarakat dan tokoh-tokohnya sepakat untuk menjadikannya sebagai pemimpin khalifah.
Makanya kita tidak boleh sibuk boleh khalifah, karena nanti dia akan nongol. Jangan kayak sebagian kaum muslimin ya, begitu Ayatullah Ali Khomeini turun dari pesawat dari penghasilnya di Prancis, langsung sebagian kaum muslimin ngejar dia ke Iran, membayar jadi khalifah. Jenengan aja ya jadi khalifah kaum muslimin. Tidak begitu gitu, tidak begitu. Mosok sing didadekake khalifah malah orang Syiah. Makanya yang manifestin adanya Allah wa iyyakum, seorang muslim tidak boleh seperti itu. Terus nanti di Afghanistan zaman itu ada kelompok Taliban, jadi tokoh Taliban. Jadi Taliban waktu menang sebelum digulingkan, kemudian sekarang menang lagi. Itu ada sebagian kaum muslimin yang ke sana berbaiat. Tidak seperti itu juga. Taliban kalah sama Amerika dan sekutunya pada waktu itu, misalnya kan menang lagi. Nah, di Jeddah itu ada muncul ISIS. Sebagian orang geger mereka. Orang Indonesia bahkan ke sana 500 orang. Sampai sana dengan gagahnya mengatakan alhamdulillah aku gabung karo negara Islam. Wis ora dadi warga negara kafir Indonesia. Niku paspore diopo. Bariku ISIS dulu. Mereka mau balik bingung. Tidak gitu bisa. Makanya ketika orang itu paribasannya niku memahami Islam itu terlalu sempit, maka dia hanya akan mendefinisikan yang namanya pemimpin itu ya harus pakai gelar khalifah. Padahal dalam hadis, dalam ayat itu istilahnya banyak, bisa khalifah, bisa amir, bisa raja, bisa macam-macam. Sehingga ketika kita di negeri ini sudah punya pemimpin kita dengan namanya sendiri yaitu presiden, ya sudah, kita tidak usah geger ke sana kemari. Sudah di sini aja Oke. Apalagi sudah sepuh gitu kan, kayak Mbah Abdul Qadir arep ning Iran berbaiat karo iki namanya Mujtaba Khamenei. Makanya Bapak rahmatullah udah enggak usah. Penjenengan temen iki mawon nggih jadi orang yang beriman bertakwa. Lah Allah piye Mas? Mengke kaya medal-medal mboten usah mantosi, mboten usah manggoleki. Nggih, puntit. Dan nanti yang bertemu yang wajib berbaiat kita enggak. Makanya nanti muncul LDI ngaku punya imam yang berbaiat sama imamku masuk surga sing ora nyemplung rokok. Akhirnya bikin masjid di dekat masjid, bikin macam-macam. Dan dengan ini teni masjidnya rata-rata sing madhep niku dalan temboke parkirane ning jero. Iki yo lho, mboten niku tak ketemu niku. Wonten nang Yogyakarta niku itu dikai bokonge. Terus nek ajeng mlebu dan muter. Karena memang itu masjid khusus gitu. Dan itulah potret. Walaupun sekarang mereka mengatakan LDI paradigma baru, tapi ya kita belum melihat buktinya. Dan untungnya majelis ulamanya masih punya masih punya basiroh, masih hati-hati. Jadi karena masih aneh-aneh ya belum bijak dan satu di majelis ulama Indonesia belum terbukti soalnya. Belum terbukti, masih eksklusif. Makanya ya alhamdulillah pemerintah kita sabar, mau tidak sabar. Dan mereka ya untungnya sabar juga. Nggak sabar bikin ramai, bikin geger, malah dibredel dulu. Dan pun dibredel bola bali. Terakhirnya ngerangkul politik, masuk Golkar, akhirnya terlindungi. Terus bikin ormas, rangkul polisi, Senkom, terlindungi lagi, aman. Tapi ingat Allah punya firman, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ada masanya ketika seorang atau sekelompok orang itu sudah melampaui batas, Allah sendiri yang menangani. Pun santai mawon dengan penting sholat ibadah, ya. Tidak kopar kafir ben, ya.
Nek mboten ya alhamdulillah. Tapi nek enten sing ngelokke sejar kemawon. Mungkin biar Allah yang nandang. Wa bidina azani Allah wa iyyakum. Maka sebelum dibaiat, nah, Imam Mahdi ini tidak tahu kalau dirinya Imam Mahdi. Dan kemudian ini didapatkan dari kesimpulan kitab Hilyah Al-Bashar Abdul Razak Bitor, dalam kitabnya beliau mengatakan wa yuqadu min qauli sallallahu alaihi wasallam fil mahdi annahu yuslihullahu fi lailatihi. Bahwasanya didapatkan dalam sabda Nabi SAW bahwa Allah memperbaiki dia dalam semalam, yaitu apa? Annal mahdiyya la ya'lamu bi nafsihi annahul mahdiyu. Bahwasanya Imam Mahdi itu tidak tahu kalau dirinya Imam Mahdi. Jadi tidak pernah ngaku, Pak. Tidak pernah keliling-keliling ngaku baiatan aku, tidak pernah ngongkon gawe bendera gitu. Kan ada orang yang ngaku pengikut Imam Mahdi dari Amerika, muter ke bendera, kowe kudu baiat orang ini. Bahkan Imam Mahdi yang dari Pakistan pun ke Indonesia. Wis, entek-entekan wae. Dan itu nanti gampang melihatnya. Imam Mahdi itu memimpin kaum muslimin untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Ini tidak keliling mall, keliling taman kota. Ini Imam Mahdi apa? Kemudian dikatakan di sini annahu la ya'lamu bi nafsihi annahul mahdiyul muntador. Dia tidak tahu kalau dia itu al-mahdi yang ditunggu qabla waqti iradatillahi idharam. Sampai datang waktu di mana Allah mengizinkan dia menampakkan diri. Ini bukan berarti ngilang, boten. Nek wong Syiah memahami dia ngilang. Lebu di gua, dinteni mendino ning ngarepe gua karo bengok-bengok. Mahdi metu padahal gua niku nek gelem ngleboni ya jane ya enek napa istilahnya? Mentoke ngoten lho. Nah, apa ya jenenge menungso ndak di atas hidayah, dadi ya malah ditutup pintune. Ora delok guane, ndeloke teng internet mawon. Yung batin. Nah nek iki metu malah ra iso to ngono. Dikai kerangen ngono lho, Pak. Harus pokoknya aneh-aneh aja orang kalau akidahnya itu udah rusak. Wa yu'ayyidu dzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asraful makhluqat. Maka ini sama dengan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling mulia. Lam ya'lam bi risalatih illa waqta duhurin Jibril lahu bi gharin Hira. Bahasanya beliau itu tidak sadar kalau dia akan jadi nabi sampai Jibril menemui beliau. Jadi umur 25 ketika menikah dengan Khadijah, memang benar ada pendeta yang mengatakan ini orang akan ditemui dengan namus. Nah, namus itu namus itu sesuatu yang pernah menemui nabi-nabi yang lalu. Tapi tidak pernah Nabi kemudian setelah itu ngaku-ngaku, wah aku jadi Nabi kok, tidak pernah. Biasa aja. Biasa aja dengan akhlaknya, biasa aja dengan pergaulannya. Sampai umur 40 beliau diberikan ilham sama kayak Imam Mahdi, diminta untuk berkholwat di Gua Hira. Masuk di sana, dikir wirid gitu. Gak tahu yang dibaca apa waktu di situ. Datanglah Jibril. Datang Jibril, Iqra. Bacalah. Beliau menjawab, "Ma'ana biqari, aku iso maca." Iqra. Wacanan. Ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Kemudian diulangi yang ketiga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Di situ beliau baru sadar kalau suruh ngulangi. Niku bar niku mulai kewadian drodok. Soalnya seumur-umur belum pernah ketemu sama makhluk yang seperti itu, kaget, biasa manusia. Nah, pulang kemudian diselimuti sama istrinya. Turun ayat berikutnya, mulia ayyuhal muzammil. Katakanlah pada orang yang berselimut, umil laila illa qalila. Bangun pas malam, ketika malam itu tinggal sedikit dan seterusnya. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Maka di sini kasusnya Imam Mahdi sama dengan Nabi. Makanya saat ini ada yang ngaku-ngaku, nah itu jelas dusta. Apalagi pengakuannya tidak punya bukti. Parah lagi diwawancarai ngomong sholatnya jarang-jarang, tak mungkin Imam Mahdi jarang sholatnya. Kemudian beliau kembali menegaskan
Fa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ba'da dhuhuri Jibril alaihi salam lah wa qawli iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apabila Nabi SAW tidak mengetahui bahwa dirinya adalah utusan Allah kecuali setelah datang Jibril kepada beliau dan menyampaikan firman Iqra, babil aula annal mahdiyal muntadhar lam ya'lam bi annal mahdiyul muntadhar illa ba'da iradatillahi idharahu. Maka tentu kalau Nabi aja mengalami kondisi gitulah, Al-Mahdi ini lebih pantas kalau memang dia benar-benar tidak tahu kalau dirinya Imam Mahdi sampai waktu di mana Allah meminta dia untuk menampakkan diri. Sehingga kalau kita ringkas, Imam Mahdi keluar ketika terjadi perebutan kekuasaan dan konflik di Jazirah Arab, dan sebelum diangkat menjadi Al-Mahdi maka tidak ada satupun yang tahu bahwa dirinya Al-Mahdi, dan sebelumnya umat tidak tahu bahwa dirinya Al-Mahdi. Kemudian Allah ilhamkan mereka untuk membaiat Al-Mahdi. Kemudian Al-Mahdi menaklukkan sebagian kota-kota Jazirah Arab dan membawa pasukannya ke arah timur untuk menuju Baitullah Al-Haram untuk dibaiat dan melanjutkan perjalanannya ke Konstantinopel. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala tahun 72 kalau enggak salah. 72 kalau enggak salah. Atau 76 niku di Mekah niku ada orang yang punya rasa sakit hati kepada pemerintah Saudi. Kenapa? Karena dia melihat atau dia berkeinginan yang namanya negara Islam itu ya jangan ada kemaksiatan, bahkan tidak boleh masuk rumah. Zaman dulu tidak ada HP, tapi Saudi mulai memasukkan TV. Di TV mulai ada presenter yang tidak hubungan. Nah dia ini sebagai pemuda yang ngaji, ya, ratrimo dengan kebijakan kerajaan pada waktu itu. Akhirnya yang terjadi manifestin azan ya Allah wa iyyakum, beliau kemudian ngumpul ke sejumlah orang yang satu frekuensi. Makanya bahaya berteman dengan orang yang frekuensinya sama ning elek itu. Satu frekuensi bahwasanya iki negara kita sudah tambah rusak. Niku zaman biyen lagi ngomongin TV loh. Ngomongnya saiki enten HP lah, enten diskotik, enten bioskop. Nah, akhirnya mereka mencoba untuk memproklamirkan diri datangnya Al-Mahdi. Delalah punya teman namanya Muhammad Al-Qahtan. Al-Qahtan ini diyakini bernasab sampai Nabi SAW. Delalah bapaknya Muhammad Al-Qahtan namanya Abdullah juga. Wah, akhirnya benar begitu sudah ditentukan sesuai rencana masuk Mekah. Kemudian pintu-pintunya ditutup, ya, pintu menuju Mekah. Zaman dulu mungkin banyak pintunya yang bisa ditutup rapat. Nah, jamaah yang ada di sana diminta untuk menyaksikan proses baiat Abdullah Al-Qahtan. Akhirnya dibaiat. Bar niku napa? Karena zaman dulu HP segala macam itu tidak ada. Makanya berita itu lamban. Terus direspon sama pemerintahnya lamban. Ya, lamban itu tetap hitungan jam sih. Dikepung sama tentara. Tentara itu menek tuh tor menara-menara. Tembak-tembakan, matilah dalam jumlah banyak itu pasukannya. Tokoh sentralnya itu namanya Juhaiman Al-Utaibi. Tapi dalam penangkapannya Juhaiman Al-Utaibi masih hidup. Jadi tangkap hidup bersama sisa pasukannya. Dan semuanya disidang, dianggap makar dan dihukum mati semua tanpa ampun. Jadi tidak ada yang diampuni, dihukum mati semuanya. Makanya Imam Ibn Azan ya Allah ya, bukan seperti itu ya, proses mendatangkan Imam Mahdi. Makanya tadi saya nyontok ke orang yang baiat karo Ayatullah Khomeini, baiat sama sinten Afghanistan dengan Butuh Klan itu Mullah Muhammad Umar. Kemudian baiat sama
ISIS gitu, baiat sama Al-Mahdi Amerika, baiat sama Al-Mahdi Pakistan, baiat sama Imam LDUI, itu semua adalah kekeliruan. Makanya jangan pernah mengikuti perjalanan NII di Indonesia, ya itu kan politik. Begitu sudah kalah ya sudah. Jadi memang dalam kitab akidah, bentar saya lupa, Imam Al-Kirmani kalau tidak salah, itu salah satu bentuk mendapatkan kekuasaan bisa dengan peperangan. Tapi nek sudah kalah ya sudah. Nah, setelah kalahnya Mbah Karto Suwiryo, naiklah Mbah Karno. Nah, sebagian anasir-anasir Mbah Karto Suwiryo itu masih mengangkat senjata. Dan begitu senjatanya singkat cerita sudah dikumpulkan, mereka masih bergerak underground. Mereka mendirikan negara Islam di bawah negara. Dan disitulah kemudian mereka mengangkat tokoh-tokohnya yang silih berganti sampai akhirnya terpecah salah satunya Al-Zaitun dengan tokohnya Panji Gumilang ya, benar ya. Panji Gumilang, doktrinnya sama, baiat karo aku, kan. Nek baiat iku mlebu surga, hijrah rene, infak. Jadi rumusnya itu iman, hijrah, jihad atau jihad hijrah. Nah, makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kemudian merasuki anak-anak muda. Anak muda pada waktu itu sing teng kampus-kampus niku diracuni. Nah, diracuni terus do dadi anggota. Akhirnya gak kuliah, golek anggota lagi. Kenapa? Dengan adanya anggota yang baru diminta untuk sodako. LDI kan juga gitu. Zakat 2,5%, jangan malah LDI 10%. Dan Rangga Kesugiharto Raduwe kabeh kena. Nah, kemudian begitu duitnya masuk, terbangunlah itu Zaitun yang sedemikian besar. Dan Panji Gumilang ngantongi sertifikat 185 sertifikat atas nama dia sendiri. Dikasih jiwe kadang rampung nilai nyicil nanti pegap-pegap, begitu rampung akhirnya dua problematika dia corone malah mungkin kejual. Makanya bilang itulah dunia nih. Makanya kalau kemudian agama dijual dengan dunia bisa dapat duit banyak. Tapi Allah berkali-kali menyebut di dalam Al-Quran, wala tastaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu membeli Al-Quran atau ayat Quran atau agama itu dengan harga yang murah. Jangan kamu jual dengan harga yang murah. Murah jangan. Ya, pantesan makanya aku nak ceramah kudune bayarannya 5 juta, bener-bener juga gitu. Sebanyak apapun, ya, kalau itu konteksnya sudah jual beli agama, maka banyak atau sedikit value-nya tetap di mata Allah sedikit. Kenapa? Karena dunia nggak lebih mulia di mata Allah, di sisi Allah lebih dari satu sayap seekor nyamuk. Sampai dikatakan nek dunia lebih berharga daripada satu sayap seekor nyamuk, orang-orang kafir nggak akan dikasih minum. Bahkan mau kafir duwe perusahaan air minum mineral itu sokong aqua itu kafir, Cleo kafir gitu. Hanya boleh rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke tema. Ciri fisiknya apa? Disebutkan dalam Sunan Abu Dawud, ya, berkata atau bercerita Sahal ibni Tamam ibni Bazid menceritakan kepada kami Imran al-Qattan an Qatadah an Abi Nadroh an Abi Sa'id al-Khudri, ini sahabat, dia berkata, qala Rasulullah SAW, al-Mahdiyu minni ajlal jabhati. Al-Mahdi itu keturunanku, ajlal jabhah. Jabhah ini batok, ajlal dahi ini batok ya. Dahi ini batok. Ayo. Kemudian ajlan itu ombol, batoke ombol. Terus nek batoke boten ombol, berarti sanes. Ngoten kados dajal niku lho. Iki dajal ngene.
Nek enek sing kaya ngono urung karuan Dajjal. Napa melih mboten kados ngoten. Niki nggih ngoten. Nek mboten ngoten niki bukan Al-Mahdi. Nek pun ngoten niki ya belum tentu Al-Mahdi juga. Ya. Tergantung nanti bagaimana karakter berikutnya. Di sini dikatakan batuknya lebar. Kemudian dikatakan aknal anfi, ya, hidungnya mantung. Berarti nek pesek bukan gitu. Terus kembali ke nasabnya berarti kan wong Arab gitu kan. Nek wong Pakistan ya itu Arab gitu. Atau wong Amerika ya bukan Arab. Kan bisa juga orang Arab pindah ke Amerika ya bisa juga sih. Maka tinggal nasabnya. Ya, nasabnya sudah kecampur-campur gitu kan. Barangkali dia tadinya ya bukan orang Arab gitu. Tapi orang luar Arab yang kemudian masuk Arab terus pindah ke Amerika. Jadi nek ngetot-ngetot malah mumet. Pokoknya santai wae kok lak ngerti-ngerti wayane jedul ngoten mawon gitu. Nggih kados niku lho, napa gerhana niku. Ini kan metu tanggal semene jam semene nek niku mungkin bisa dihitung ya. Tapi pada akhirnya kalau memang Allah berkehendak bisa jadi ya di cancel enggak jadi. Tapi ya dilalah gitu. Sama hitungannya sama prosesnya pas karena memang itu muter terus gitu. Nah, apa itu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, yamla'ul ardo kiston wa adlan, dan dia nanti akan memenuhi bumi dengan keadilan dan memenuhi bumi dengan kebaikan. Ya, adilan juga nih, kiston wa adlan. Nah, sehingga menunjukkan bahasanya peran beliau itu enggak cuma kecil, besar. Saking besarnya sampai bahasanya adalah nyamlaul ardo. Nah, kemudian dikatakan kama muliat jauron wadulman yamliku sab'a sinin. Sebagai mana bumi pernah dipenuhi dengan kejahatan dan kedoliman. Berarti mungkin ini proses menuju ke sana dan pasti iya. Berarti sebelum munculnya bumi itu isinya udah kejahatan penjahat. Nah, ini jenengan katanya mun longko tau oleh wong apik, wong orang sae kan udah jarang kan. Nyenten ya wis cara pejabat yo ngoten niku ya. Rakyat yo ngono kuwi yo sampai rebutan rebutan lahan parkir misal, rebutan rebutan wong wedok. Nah, semana-mana sudah gak karu-karuan. Makanya ketika masih ada kebaikan yang bisa kita pertahankan, ya insya Allah kita nggak mendekat ke sana, makin dekat ya. Masih jauh. Kemudian dikatakan lagi di sini amayam wadulman yamliku sab'a sinin, dan beliau nanti akan berpuasa selama 7 tahun. Imam dari Abu Sa'id Al-Khudri yang bersabda al-mahdi minni ajlal jabhati aknal anfi. Bahwasanya beliau punya ciri ya, dahinya lebar ya. Atau bisa juga maknanya rambutnya ini rada mundur gitu. Nah, kemudian hidungnya mancung. Al-Imam Al-Qari mengatakan hidung beliau tidaklah pesek karena bentuk hidung semacam ini ya, tidak biasa di dalam kultur orang Arab. Orang Arab itu pesek niku jarang. Wong enten niku nggih longko gitu. Sehingga umumnya mancung. Nah, kemudian dalam Musnad Imam Ahmad dikatakan bahasanya nggih An Abi Sa'id Al-Khudri qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ubasirukum bil mahdi yub'asu fi ummati 'alal ikhtilafi minan nas wa zalazila." Maka aku berikan kabar gembira kepada kalian tentang datangnya Al-Mahdi, di mana dia diutus kepada umatku ketika terjadi perselisihan. Nah, namanya perselisihan umat itu sosok nggih perang, boten mung sekedar muni, sosok perang. Nah, fayamla'ul ard, kemudian dia akan penuhi bumi. Di sini ada zalazila dan kegoncangan. Nah, goncang di sini dia bisa bermakna kegoncangan dunianya dengan kondisinya. Kayak sekarang tapi ya nggak mesti sekarang. Mungkin kondisi ini dulu pernah terjadi, nanti akan terjadi lagi. Bisa juga dengan zalazil dalam arti gempa. Fayamla'ul ardo qistan wa adlan, maka Allah akan membuat dia memenuhi bumi dengan keadilan
Kama muliat jauron wa dzulman, sebagaimana bumi itu telah pernah penuh dengan kejahatan dan kedzaliman. Wa yardu anhu sakinus sama wa sakinul ard, dan penduduk bumi dan langit ridho dengan kehadiran Al-Mahdi. Wa yamla'ullahu quluba ummati Muhammad ghinan fala yahtaju ahadun ila ahadin, dan umat Nabi Muhammad anak cucu Nabi Adam akan dipenuhi hatinya dengan ghina, dengan kecukupan. Beliau kaya alhamdulillah, beliau sidik ya sabar ya. Fala yahtaju ahadun ala ahadin, dan tidak membutuhkan satu dengan yang lain. Tegasnya dengan kondisi yang ada dia pun terima apapun gitu. Wa yunadi munadin man lahu fil mal hajah. Lalu ada seorang yang berkata, siapa yang butuh harta? Qala fayaqumu rajulun fayaqumu ana. Maka beliau bersabda, Nabi bersabda, lalu ada seorang laki-laki berdiri dan berkata, saya. Wa yuqalu lahu antisadina yakni al-hazina faqul lahu qala lakal mahdiyu a'tini. Maka dikatakan kepadanya, datanglah kepada bendahara dan katakan kepadanya, Al-Mahdi memberitakan kepadamu agar kamu memberikan aku. Jadi datang orang kaya bagi-bagi. Siapa yang mau? Saya. Nah kemudian, nah kamu siapa? Aku orang yang butuh dan aku diutus oleh Al-Mahdi untuk mendatangi kamu. Kemudian qala fayatis sadina fayaqulu lahu ihtasi faida ahrazahu qala kuntu ajsha'a ummati Muhammadin nafsan au ajaza anni mawasi'ahum. Beliau bersabda, lalu ia datang kepada bendahara tersebut seraya berkata kepadanya, lalu dikatakan pula kepadanya, ambillah sepenuh kedua telapak tanganmu. Lalu ia pun memenuhi kedua telapak tangannya. Ketika sedang mengambil harta tersebut, ia berkata, sungguh aku adalah orang yang paling rakus dari umat Muhammad. Apakah aku akan memenuhi telapak tanganku hingga aku tidak kuat untuk sesuatu yang mereka merasa cukup darinya. Jadi dia disuruh ngambil sendiri, nyaruk dewe gitu. Begitu dia nyaruk gitu, kok aku kayak mentok rakus gitu. Jadi orang zaman itu tuh hatinya itu sudah tidak ada lagi jiwa-jiwa keperancang. Ya saat ini kok dewe ini atas yang ngantri bubur notos suman nih, bubur samin nih. Iku orang mau nggawa mangkok, nggawa ember, nggawa tripper. Iya, berarti buatan tak niki berarti. Karena nanti Al-Mahdi muncul ketika orang itu hatinya sudah cukup. Artinya kalau melihat mau ngantri ukang, jadi aku ya butuh aspek lah mereka, mungkin mereka lebih butuh. Nah, ketika jiwa-jiwa seperti itu yang muncul, mungkin ya itu pertanda Al-Mahdi datang. Tapi kalau yang sekarang yang jangan lihat, terus di 1 triliun ya mikir untuk 2 triliun kan gitu. Qala fayamkusu sab'a sinin aw samani sinin, maka kemudian dia akan tinggal selama 7 tahun atau 8 tahun, atau asinin atau dalam 9 tahun. Summa khairu fil hayati aw fil aisi ba'dahu. Kemudian tidak ada lagi kehidupan yang lebih baik setelah itu. Jadi dunia itu jelek, datang beliau, habis itu jelek lagi. Nah, begitu udah jelek semua, kiamat sudah. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Di sini dikatakan lagi wa ya'ti bihi as-sadina fayaqulu lahu wala naqbalu say'an a'tainahu. Lalu dia menyesal dan datang kembali menemui bendahara dengan membawa uang tersebut. Kemudian bendahara itu berkata, kami tidak mau menerima yang telah kami berikan. Jadi setelah dia bawa pulang, okean yang tak gul, balik ke meneh. Nah kita tidak lah, pas diku oke balik gitu. Nah perlu balik meneh, gue ember meneh gitu kan. Nah dikembalikan lagi. Dan yang bagi-bagi tadi, loh, orang mas mustakak ya coba balik meneh. Cara wong Jawa yen railok gitu loh. Nah rapatut maksud dibalikin. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, boleh sampai kemudian nanti di pekan yang akan datang insyaallah kita lanjutkan di mana Imam Mahdi itu muncul. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita, macam kita untuk ketemu.